Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Muhammad, si manusia ganteng terkalahkan. Oke, di kesempatan hari ini saya akan sharing tentang informasi tentang dunia analisis kebutuhan sistem, tentang pelajaran analisa kebutuhan sistem. Ini pengertian sistem. Penentuan kebutuhan sistem informasi merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, menentukan harapan pengguna, dan fungsi secara efektif, dan yang jelas lebih efisien ya. Penentuan kebutuhan sistem informasi meliputi berbagai kegiatan, proses, identifikasi, analisis, dan rekomendasi kebutuhan dan atau persyarat yang harus dipenuhi sistem informasi yang dikembangkan. Langkah penentuan kebutuhan sistem: identifikasi, pengumpulan informasi, analisis lingkungan kerja, analisis masalah, penentuan kebutuhan fungsional, penentuan kebutuhan non fungsional, validasi, dokumentasi, kesepakatan, dan manajemen perubahan. Itu adalah penentuan kebutuhan sistem. Terus metode dan teknik analisis kebutuhan sistem. Pertama, wawancara, observasi, studi dokumen, analisis, kuesioner, analisis kasus pengguna, teknik tomografi, analisis gap, diskusi kelompok, studi kasus, benchmarking, workshop, teknik aktivis, dan prototyping. Wawancara atau interview, keunggulannya adalah interaksi langsung. Wawancara mungkin lebih jelas, lebih kasih diskusi, lebih informasi juga lebih padat dan berisi, bisa dirangkum juga. Terus pemahaman yang mendalam, kelibatan pemangku kepentingan, fleksibilitas dalam bertanya, keterbatasannya tergantung pada kemampuan komunikasi, bias atau esensi eksternal, kesulitan kesepakatan, waktu, dan sumber daya. Observasi masih ada metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pengguna atau proses yang terlibat dalam operasi sistem yang ada atau lingkungan kerja terkait. Keunggulannya adalah mendapatkan informasi langsung, cepat, identifikasi kebutuhan yang tidak tepat, mengurangi bias, memungkinkan untuk penyelesaian langsung, keterbatasan waktu, jelas, dan biaya, pengaruh pengamatan terhadap pengguna, keterbatasan dalam cakupan, intervensi dan yang tergantung pada pengamat. Terus di dokumen, keunggulannya adalah informasi yang kaya, listnya mendalam, mudah diperoleh, dukungan untuk verifikasi atau validasi, dan validasinya gampang. Keterbatasan kualitas dokumen, tidak ada interaksi langsung dengan pengguna, tidak ada menggantikan wawancara atau observasi, kesulitan dalam interpretasi, pengamat, kuesioner, keunggulannya efisien, konsistensi, anonimitas, skala penilaiannya, keterbatasannya, kemungkinan bias, pertanyaan, rendah, analisis kasus pengguna, keunggulannya pemahaman yang mendalam tentang interaksi pengguna, fokus pada fungsional utama, kecepatan dalam menentukan persyaratan, komunikasi yang efektif. Terus keterbatasannya adalah
kesulitan dalam memodelkan seluruh sistem, keterbatasan dalam mengatasi perubahan, kesulitan dalam mengidentifikasi kasus pengguna yang relevan, pemahaman yang terbatas tentang komunikasi bisnis. Teknik etnografi, keunggulannya adalah memahami dan yang mendalam tentang konteks pengguna, terus pengamatan langsung terhadap perilaku pengguna, mengidentifikasi masalah yang tidak pengguna, diduga. Jadi kita harus mengidentifikasi apa ya, kayak ada masalah-masalah di jalan, di tengah pengembangan dan sebagainya yang diduga, kita harus identifikasi sebagainya, memfasilitasi desain berbasis pengguna. Keterbatasannya adalah waktu dan biaya, keterbatasan generasi tergantung pada pengalaman perspektif, kesulitan dalam mengenai data yang kompleks, gap analisis atau analisis gap. Keunggulannya, verifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, fokus pada pemecahan masalah, pengarahan prioritas, dasar perencanaan strategi. Keterbatasannya tergantung pada data yang tersedia. Eksis dalam penilaian, kesulitan dalam berintegrable, keterbatasan dalam menguji solusi. Diskusi keunggulannya adalah pemahaman yang mendalam tentang perspektif beragam, interaksi antar pemangku kepentingan, simulasi ide dan diskusi, efisien dalam pengumpulan data, kewawasan, eliminasi partisipan, terus kesulitan dalam pengadaan diskusi, pengaruh sosial, kesulitan dalam mendapatkan persetujuan, terus kasus, kemudian wawancara dalam pengalaman nyata, verifikasi pabrik terbaik, terus analisis kualitas, validasi, solusi potensial, keterbatasan, imunisasi terbatas, luasan data, bias seleksi kasus, kesulitan dalam reproduksi. Benchmarking, keunggulannya dalam mempelajari praktik terbaik, mengidentifikasi kesempatan perbaikan, simulasi inovasi, pengambilan keputusan inovasi, keterbatasan dan aksi data, terus perbedaan konteks validasi, kesulitan dalam validasi data, pengaruh kondisi eksternal, workshop, pengulangan kolaborasi antar pemangku kepentingan, interaksi langsung, peningkatan pemahaman bersama, menghasilkan solusi yang inovatif, keterbatasan waktu dan sumber daya, domisili pemangku kepentingan, kesulitan pengambilan keputusan, kesulitan mengatasi konflik. Terus selanjutnya teknik kreativitas, keunggulannya adalah pemecahan masalah inovatif, menggali kebutuhan yang tidak juga, keterlibatan tim, pengembangan solusi yang beragam. Keterbatasannya memerlukan waktu yang signifikan, subjektivitas, memerlukan fasilitator yang terampil, tidak semua ide layak diimplementasikan. Terus poin M, prototyping, keunggulannya adalah pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, koreksi diri terhadap masalah, kelibatan pengguna yang aktif, memfasilitasi diskusi, navigasi, keterbatasan biaya, waktu pasti, kesulitan dalam mengembangkan sebuah sistem, pentingnya pengolahan harapan, risiko, pengabaian proses, analisis mendalam, kurang lebih seperti itu. Dari sekian
dari poin A sampai poin M adalah perdebatan yang sering itu biaya dan waktu. Kadang biaya yang membengkak dan waktu atau biaya yang gimana ini ya, urusan masalah biaya waktu itu tidak bisa lagi. Jadi kita harus pandai dalam memilih. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.